Beralih ke berita dari pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menyebut akan memberikan kesempatan lebih besar kepada generasi muda untuk magang kerja di BUMD atau kantor gubernur Jakarta. Ini merupakan salah satu ide Ridwan Suswono mengatasi persoalan besarnya pengangguran generasi Z di Jakarta. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menyebut solusi mengatasi persoalan pengangguran anak muda di Jakarta adalah dengan membuka akses lebih besar agar anak-anak muda mendapat modal usaha. Selain itu, agar anak muda lebih siap beradaptasi dengan dunia kerja, mereka akan diberi kesempatan untuk magang kerja di instansi pemerintah, badan usaha milik daerah atau BUMD, atau kantor gubernur. Anak-anak muda ini anak-anak kreatif, asal didorong dengan diberikan permodalan, insya Allah mereka akan tumbuh kreativitasnya. Kemudian juga akan dilibatkan dalam gerakan sosial dan lingkungan. Sekarang ini anak-anak muda luar biasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Berapa kali kita melihat gerakan-gerakan untuk membersihkan sampah, begitu cepatnya antusiasme dari mereka-mereka yang merespon gerakan anak-anak muda. Dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan siap kerja, dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi, baik di BUMD maupun di kantor gubernur. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 2 Kun Wardana menyebut untuk mengatasi pengangguran muda di Jakarta lewat kerjasama antar sekolah dan industri yang membutuhkan tenaga kerja. Kun berharap hal ini akan membuat keterampilan anak-anak muda cocok dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam debat perdana kemarin, Kun Wardana menilai masalah pengangguran generasi muda adalah ketimpangan antara kemampuan dan kebutuhan yang dibutuhkan industri. Karena itu solusinya adalah dengan memperluas kerjasama kampus atau sekolah dengan dunia kerja. Perlu adanya pengintegrasian dan koordinasi yang sangat melekat antara dunia kerja dan kalangan kampus, kalangan politeknik maupun kalangan SMK agar itu bisa match, bisa cocok satu sama lain. Nah, mereka-mereka nanti bisa diberikan fasilitas kerja praktek di pasar kerja yang ada sehingga nanti bisa langsung ditempatkan di sana. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana Gen Z ini bisa menggunakan dunia digital untuk investasi masa depan kerja ke depan. Berbeda dengan pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano yang menjanjikan mengatasi masalah pengangguran di Jakarta dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan. Selain itu akan membangun balai rakyat untuk tempat pelatihan kerja. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Bang Dul menyebut jika terpilih ia bakal membangun balai rakyat untuk tempat pelatihan kerja modern. Pelatihan untuk anak-anak muda juga terkait pengembangan kemampuan digital. Bahkan akan ada hotline 24 jam untuk generasi muda bertanya soal keterampilan kerja. Dunia digital ini dunia bisa dijamah oleh anak-anak. Untuk itulah kita akan membangun balai rakyat, di sana akan tempat BLK modern. BLK modern ini bisa bukan hanya balai latihan kerja untuk mesin, tapi bisa dengan komputerisasi. Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi. Saya tidak ingin menyebutkan, tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini. Hotline 24 jam menjadi utama agar mereka mempunyai guidance. Apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Mudah-mudahan dengan itu penjuruan untuk Gen Z ini tidak menjadi salah arah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2023, jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 335.000 orang. Sebelumnya BPS mencatat pada tahun 2020, tepatnya di bulan Agustus, jumlah pengangguran Jakarta ada sebanyak 573.000 orang. Sebagian besar dari total pengangguran di Jakarta didominasi generasi muda di bawah usia 30 tahun, yakni sekitar 70% jumlahnya. Di debat perdana Pilkada Jakarta pada Minggu malam kemarin, 3 pasangan calon saling adu visi soal strategi mengatasi kemacetan Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma
Pongrekun menyebut akan mengoptimalkan manajemen transportasi umum tanpa perlu menambah armada. RK pun menanggapi solusi kemacetan salah satunya adalah dengan inovasi membuat Riverway, perahu yang melintasi 13 sungai Jakarta. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyatakan kemacetan Jakarta tidak hanya bisa diatasi dengan Transjakarta. Fasilitas yang perlu dilakukan adalah membenahi Trans Jabodetabek. Menambah armada, manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Sehingga demikian juga dengan penggunaan kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap, dan juga hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang tinggal itu terjamin. Terima kasih. Macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Tidak cukup untuk mengatasi, menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek. Bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Terima kasih.